Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, disinilah yang disebut dengan iyyaka na'budu, itu masuk bagian di dalamnya adalah mengesahkan takut dan harap. Jadi kalau sudah mengesahkan, tiada lagi yang diesahkan itu kecuali Allah. Maka dikatakan kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa, bukan pekerjaan kita yang esa, bukan harta tahta kita yang esa. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Allahumma ilahi anta maqsudi wa laka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Fatihah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Paete-maete uda dan uni, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Amal menjelang tarawih malam ke-15. Masya Allah, tak terasa 14 hari. Biasanya udah makin lama makin redup gitu. Kalau kajian kisah cinta ya kan kalau udah redup itu sedap. Semakin dekat kita semakin merasa berdua dengan Allah. Tapi kalau udah kisah bulan Ramadan semakin redup tadi udah mikirkan pakaian, kacang tojin, kue bawang. Jadi redup di masjid, terang di dapur rumah. Ya, baik. Tidak terasa kita sudah berada 14 hari Ramadan. Besok 15. Malam besok sudah mulai kita berkunut. Malam ini belum. Maka apapun kisah, kembali kepada kaji memuja dan memuji Allah yang Maha Rahmah. Dan selawat beserta salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ustaz Adik enggak nyambung kaji kita yang lalu. Nanti lihat kaji sebelumnya, lihat di Al.Andawi Andi. Ya, ini menyambung di masjid semalam, Masjid Pancaran Bakti. Kemarin dibahas tentang Maliki Yaumiddin, sekarang di Masjid Amal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita berkeliling-keliling di bulan Ramadan 1444 Hijriah seputar Al-Fatihah yang berhubungan dengan puasa. Paete-maete uni dan uda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada ayat. Kembali kita kepada firman Allah,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami mohon pertolongan. Masya Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ulama salaf menjelaskan bahwa rahasia Quran itu terdapat di Al-Fatihah, sedangkan rahasia Al-Fatihah itu terdapat di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Ustadz Adik menjelaskan bahasanya agak beda sedikit tapi muatannya sama. Imamnya Al-Quran itu dari 114 surah adalah Al-Fatihah. Jadi imam dari 113 surat, yang satu surat itulah yang disebut Al-Fatihah. Jadi 113 tambah 1 sama dengan 114 surah. Adapun imamnya 6.666 ayat atau 6.665 ayat ditambah 1 jadi 6.666, itu yang satu itu yang disebut dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya adalah ternyata dari seluruh banyak dan ramainya ayat Allah tuh semua adalah bermuara kepada kajian satu pokok, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Itu rupanya semuanya. Tapi janganlah pula kata Ustadz Adik itu dari 6.665 ayat tadi jangan satu ayat yang jadi imam. Udahlah tuh apa aku baca lagi yang 6.665 lagi, satu ayat itu aja aku baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan. Artinya memudahkan kita. Muatan intinya alias judulnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana isinya? Mulailah dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Itulah penutupnya, bab terakhirnya surat An-Nas. Kesimpulannya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mana baliknya lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kunci balik lagi kita mohon pula ya Allah kami menyembah, dan padamu-lah ya Allah kami mohon pertolongan. Atas apa? Wahai Engkau Tuhan pelindung manusia, Raja manusia, Tuhan manusia, min syarril waswasil, dari segala kejahatan yang mengganggu manusia, mengganggu dada, hati dan perasaan manusia, baik itu dari bangsa jin maupun manusia. Mana dari baliknya tadi judulnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang pertama. Ini yang disebut sebagai imam kalau bahasa si Ustadz Adik. Tapi kalau bahasa ulama salafi disebut dengan rahasia dari Al-Fatihah, yang Al-Fatihah adalah rahasia dari Al-Quran. Maka rahasia dari Al-Fatihah itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maya maksudnya nih Dek Ustadz, apa maksudnya ini? Tiada tempat kita menuhankan apapun, siapapun, kondisi bagaimanapun, kecuali Allah yang Maha Pengampun. Maka di sini ditempatkan bahwa Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan disinilah yang disebut dengan Iyyaka na'budu
itu masuk bagian di dalamnya adalah mengesahkan takut dan harap. Jadi kalau udah mengesahkan, tiada lagi yang diesahkan itu kecuali Allah. Maka dikatakan kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa. Bukan pekerjaan kita yang esa, bukan harta tahta kita yang esa. Seakan-akan kalau kalau kita berpuasa tak jalan kerjaan itu nantinya, maka sekarang dijadikan muatan. Aku bekerja pulang sore, gak puasa aku gak masalah. Tengoklah nanti. Dulu kalau tahu nebak tuh yang gak puasa yang haid, yang istihadah. Sekarang banyak haid, laki-laki pun haid. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemana arah kita? Izin ya, disitulah hebatnya kita mengesahkan pekerjaan kita. Cemana kita mendapatkan pekerjaan itu berkah? Padahal ketika kita bekerja sambil berpuasa selalu bergantung pada Allah. Apapun yang kita hadapi, cepat kita menahan diri, cepat kita mengadu kepada Allah yang Maha Suci, maka akhirnya tenang kita bawaan dalam pekerjaan sehari-hari. Harusnya marah kita tak jadi marah. Harusnya tak tahu menyelesaikan masalah, mudah menyelesaikan masalah. Karena hati kita, perasaan kita, karena akal kita, pikiran kita selalu bergantung kepada Allah. Uang tak keluar, beli rokok dan beli teh manis, dingin atau panas, tambah nasi, tambah traktir orang. Di situ awak rasakan irit. Dapat ngumpul duit, bisalah beli baju untuk menyambung yaumul id. Tapi apa yang terjadi? Makin boros. Ini logika yang kita masukkan. Ini kajian akal bunda ayanda, Pak Ete, Ma Ete, Uni dan Uda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya adalah, sama siapa kita takut? Katanya kita hamba Allah. Di mana kita mengesahkan Allah? Ternyata kita menghambakan diri kita pada pekerjaan kita. Masalah tak tahan, terakhir tak sanggup buka, kan gitu dia. Ini usaha tak ada. Pagi-pagi buta dan nampak awak rokok tadi keluar asap dari mulut, badan segar. Inilah yang pelan-pelan kita nak buka cara berpikir kawan-kawan. Kita nak buka cara berpikir jemaah kita. Jangan jadikan pulangan tadi bahwasanya aku bekerja makalah kemudahan bagiku tak berpuasa. Puasa dulu tak sanggup buka, rupanya asik enak. Kenapa? Orang sibuk dan mengatur jadwal. Jam 12 aku makan siang. Raba tinggal rokokku. Pergi sana ke sana tadi belum sempat lagi merokok, udah langsung masuk tadi ke pabrik, masuk lagi udah nggak sempat lagi merokok. Gara-gara ngerokok tadi 2 batang udah kena panggil, kena tegur sama security. Jadi kacau kita. Padahal kalau tidak waktu itu kita lagi dalam berpuasa, dalam posisi bagaimana, tidak ada yang nggak pikirkan kecuali sholat. Ini yang pertama, mengesahkan Allah. Yang kedua, takut. Kalau kita sudah mengesahkan Allah, pasti kita takut mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Ternyata logika itu kita pahami, pemahaman itu bunda kita pahami di saat kita beraktivitas sehari-hari. Apakah dapur yang kita urus, apakah kantor yang kita urus, apakah pabrik yang kita urus. Takut kita kalau tak kita layani apa yang diperintahkan oleh atasan kita di tempat kita bekerja, maka dipecat kita. Tapi tak takut kita kalau tidak kita layani apa yang diminta oleh Allah yang Maha Kuasa, tercabut nyawa kita. Padahal kerjaan itu untuk menyejukkan hidup sehari-hari,
tapi ternyata tak menyejukkan kehidupan sehari-hari, bahkan membuat resah hati dan akal ini, perasaan dan pikiran ini. Kerja salah tak kerja salah. Maya sebab apa sebabnya? Karena tak bergantung hati dan akal, perasaan dan pikiran kepada Allah. Segala urusan milik Allah, pulangkan kepada Allah. Kalau tak begitu, nak meledak nih urat-urat saraf di belakang otak nih. Inilah muatan. Kalau udah mengesahkan Allah, takut kita adalah kita menyakiti perasaan Allah. Terhentilah napas di badan. Maya terhenti napas tadi, resah bawaan, kacau pikiran, buruk sangka kepada siapapun yang kita jumpa di permukaan. Semua disalahkan. Kan gitu sekarang bawaannya. Nengok mobil orang salah, nengok kereta orang salah, nengok berjalan pun orang salah. Orang tak salah dibilang salah, yang terakhir dia yang salah. Enak juga orang gila yang nyantai itu, pakaian mau kusut langsung sebagai makan sedap, tak ada yang keruh. Bapak dan Ibu, Faete, Maete, Uni dan Uda yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah harap. Kalau sudah besar harap kita kepada Allah, semua yang kita hadapi ini kan hamba-hamba Allah, termasuk kita adalah hamba Allah. Tak cepat kita resah hati ini, tak cepat kita gelisah pikiran ini. Yang ada adalah kita selalu berpaut kepada Allah yang Maha Suci. Maka itulah sebutan dengan selalu mengucapkan dengan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua, ternyata hubungan dengan puasa, dari puasa inilah kita paham bahwa disitulah kita mengakui dan sesungguh-sungguhnya bahwa hanya Engkaulah ya Allah kami menyembah. Kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Tidak kami sembah makanan kami, tidak kami sembah tadi harta kami, tidak kami sembah tadi tahta kami. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian kita dalam kupasan apakah hubungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan puasa ini. Adalah sadarlah kita bahwa kita meminta pertolongan itu bukan hanya kepada makanan dan minuman kita dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Tak bisa makanan yang ada depan mata kita menolong kita, hanya Allah. Maka disitulah niat berada di akal dan tertanam di hati, tercerat dalam perasaan, terpikirkan dalam pikiran, maka kita menjadi kuat. Itulah pertanyaan oleh Raja Persia, kok bisa menang prajurit Muhammad padahal mereka tak makan, tak minum, kok bisa begitu hebatnya, seperti singa mengaum, kecil-kecil ku tengok, kurus-kurus tak besar-besar kayak kami. Dengan gajah Persia itu kan, karena mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa terus bilangannya? Wahai Abu Sofyan, tengoklah, sebentar lagi kami akan bergabung pada Muhammad. Itu makanya Abu Sofyan itu masuk Islam. Itulah kisahnya. Di mana kaitannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Allah mohon ampun, pada apa ya maete udah sekali minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.